Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi bersama saya Haidan Anggakusuma yang merupakan salah satu dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Hari ini saya ingin menyampaikan tema atau topik yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalau berbicara terkait tentang hak asasi manusia itu apa sih? Kenapa kita semua harus dilindungi yang berkaitan dengan namanya hak asasi manusia? Karena hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Ya. Contohnya kalau kita berbicara terkait tentang HAM ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalkan kita punya hak untuk hidup. Hak hidup itu tidak boleh dibunuh atau disiksa. Hak untuk belajar artinya kita setiap anak berhak untuk sekolah, hak menyampaikan pendapat, hak atas pekerjaan, hak atas kebebasan beragama, dan yang lainnya. Jadi hak asasi manusia itu hak yang dilindungi ya setiap manusia bagi warga negara Indonesia, khususnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM ya. Yang bisa kita lihat di dalam pasal 1 disebutkan HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Ada beberapa perkembangan mengenai tentang pemikiran HAM, ada yang namanya hukum alam ya. Itu konsepnya yang berkaitan dengan fondasi utama bahwa manusia punya hak sejak lahir yang lebih tinggi dari hukum buatan. Lalu ada juga Magna Carta, ini tahun 1215 di Inggris, yang intinya dalam pemikiran HAM ini yaitu kekuasaan itu tidak boleh absolut ya, ada batas hak atas keadilan dan pelindungan hukum harus ditegakkan. Ada juga kontrak sosial, ini ada juga pemikiran ahlinya, ini berkaitan dengan intinya negara itu harus melindungi HAM ya, bukan untuk menindas. Nah, lalu ada juga Declaration of Independence ya, ini di Amerika, kemerdekaan Amerika yang pada inti poinnya HAM itu jadi dasar sah berdirinya negara. Setiap orang berhak mengajar yang namanya kebahagiaan. Lalu ada juga berkaitan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis ya. Ini berkaitan dengan revolusi Prancis yang simbolnya adalah perjuangan rakyat ya melawan tirani demi HAM, mengenai tentang kebebasan, persamaan, dan keamanan. Itu adalah hak universal. Jadi itu beberapa pemikiran HAM ya, dan ada juga pemikiran-pemikiran HAM yang lainnya. Yang lalu berkaitan tentang HAM itu kenapa penting? Karena masih ada yang namanya ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi. Karena tidak semua orang itu punya suara yang didengar. Karena tanpa HAM itu tidak ada martabat manusia. Jadi HAM itu bukan sekedar konsep hukum ya, atau dokumen internasional. HAM itu adalah soal kita, soal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Jadi mari mulai dari hal kecil, menghargai perbedaan, melawan ketidakadilan, dan bersuara jika ada yang dirampas haknya. Karena menjaga HAM adalah menjaga kemanusiaan kita sendiri. Nah, itu beberapa poin penting yang berkaitan dengan tentang hak asasi manusia. Jadi kita semua warga negara Indonesia
kita sebagai manusia itu pasti dilindungi, harus dilindungi yang namanya hak asasi manusia. Kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, ya. Begitupun juga orang lain tidak boleh melanggar hak asasi pada diri kita sendiri. Apabila ada suatu hal pelanggaran terkait tentang hak asasi manusia, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang bisa melanggar secara hukum, yang ada konsekuensinya juga secara hukum, baik itu dari tingkatan masyarakat maupun pemerintah, ya, ataupun para penegak hukum. Itu harus sama-sama melindungi terkait tentang hak asasi manusia. Jadi ini sangat penting, ya, buat adik-adik mahasiswa, bahwa yang namanya hak asasi manusia itu haruslah dilindungi, ya. Jadi ini sebagai poin penting bagi kita, bagaimana kita harus bisa saling menghormati, harus bisa saling menghargai, harus bisa menjaga martabat sesama manusia. Tidak boleh ada namanya intimidasi, kekerasan, ataupun bentuk pelanggaran terhadap yang namanya hak asasi manusia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan yang berkaitan tentang hak asasi manusia. Inti poinnya yang penting, kita semua itu memiliki hak asasi manusia. Baik orang yang bersalah, orang bersalah pun itu tetap harus dilindungi hak asasi manusianya. Tidak, yang namanya aparat penegak hukum, ketika ada pelaku pelanggaran hukum, itu tetap harus dilindungi hak asasi manusia. Memang dia bersalah, tapi yang namanya hak itu harus tetap dilindungi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, inti poinnya. Selebihnya silakan kepada para mahasiswa untuk mendalami kembali yang berkaitan tentang hak asasi manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.